Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama saya Riani Puspita Gani. Ini adalah vlog pertama saya di channel YouTube saya, Riani Gani. Nanti tolong di subscribe ya teman-teman. Di vlog pertama ini saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya melakukan persalinan secara sesar untuk anak yang pertama. Oh iya, FYI aja teman-teman. Jadi saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama dengan riwayat persalinan sesar, dan yang kedua persalinan normal, dan yang ketiga juga persalinan normal. Nah, jadi di vlog pertama ini saya mau bercerita tentang bagaimana sih persalinan habis sesar terus normal gitu. Nah, jadi teman-teman, menurut pengalaman saya kemarin itu, saya untuk anak yang pertama adalah persalinan sesar gitu. Nah, itu mungkin karena saya kurang ilmu gitu ya teman-teman, kurang ilmu bagaimana tentang kehamilan, tentang kelahiran, dan juga saya kurang banyak googling gitu tentang kehamilan ataupun kelahiran gitu. Nah, jadi pada saat anak yang pertama itu saya harus disesar gitu. Nah, itu terjadi karena pada saat itu HB saya rendah gitu. HB itu adalah hemoglobin, jadi kadar hemoglobin saya rendah. Nah, nanti untuk HB itu penting atau tidak atau bagaimana nanti bisa cek di googling gitu ya teman-teman, nanti ada. Nah, terus juga karena HB saya rendah ya akhirnya persalinannya sesar gitu, karena takut kalau kata dokter objin saya itu takut pendarahan gitu. Nah, namun setelah itu karena saya merasa persalinan pertama saya itu kurang berhasil dalam arti saya merasa kok saya kurang belajar gitu. Nah, akhirnya sebelum saya mengandung anak kedua, saya lebih banyak baca-baca buku, baca Instagram gitu. Nah, jadi beberapa yang saya follow, bidan-bidan yang beberapa saya follow atau objin yang saya follow itu mereka menerangkan tentang VBAC gitu, vaginal birth after cesarean. Nah, jadi itu saya belajar dari situ untuk bisa persalinan normal untuk anak yang kedua. Nah, dan juga di anak yang ketiga juga sama, persalinan normal juga gitu. Nah, jadi apa sih? Jadi saya mau berbagi ke teman-teman apa saja yang saya lakukan. Nah, nanti kalian bisa, mungkin kalau kalian mau tanya-tanya nih, kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa tanya tentang bagaimana mungkin tipsnya atau triknya gitu. Pengalaman saya adalah saya waktu itu banyak belajar, yang mana di persalinan pertama saya itu sesar, yang kedua normal gitu, dengan jarak 2 tahun 9 bulan gitu. Nah, kalau yang ketiga, justru jarak anak yang kedua dan yang ketiga itu hanya 1 tahun 2 bulan gitu. Nah, jadi memang saya pada saat itu belajar bagaimana caranya supaya di persalinan yang kedua dan di kedua ya, terutama di kedua itu saya benar-benar belajar bagaimana caranya supaya tidak sesar lagi gitu. Nah, di situ saya melakukan yoga, saya hidupnya lebih sehat gitu. Sebelumnya di yang kehamilan pertama itu saya kurang berolahraga gitu teman-teman. Nah, jadi memang kan saya bekerja pada saat itu dan
ketika saya bekerja ya sudah, pergi kerja terus pulang tidur gitu tanpa memikirkan olahraganya lagi gitu, olahraga. Dan mungkin juga asupan vitamin itu kurang teman-teman. Jadi di kehamilan yang pertama itu saya minum vitaminnya memang seperti hari ini minum vitamin, besok tidak, besokannya lagi minum gitu. Nah jadi diselang-seling, karena memang di kehamilan yang pertama itu saya kurang suka atau kurang menyukai vitamin gitu. Jadi bagi saya itu terasa mual gitu. Nah jadi memang sih saya sebenarnya di kehamilan pertama, kedua, dan ketiga itu tidak pernah mengalami rasa apa ya, kan kalau ada ibu-ibu hamil yang merasa morning sick gitu kan. Nah tapi kalau saya tidak, alhamdulillah tidak. Memang ada mual tapi tidak menghalangi saya untuk beraktivitas, untuk saya makan, untuk saya pergi kemanapun gitu. Nah jadi memang di kehamilan saya, 3 anak saya itu tidak ada tidak ada halangan gitu. Cuman memang dia kehamilan yang pertama itu saya males untuk olahraga gitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti bisa di kolom komentar. Sebelum nanti juga saya mungkin akan ada tanya ke bidan saya ya, yang menangani saya. Jadi kita akan berbincang-bincang juga sama bidan saya. Nah bisa nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya, mau kasih saran, bisa di kolom komentar. Sekian dulu vlog pertama saya. Nah mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang punya pengalaman sama seperti saya, tetap semangat. Dan tidak usah berpikiran kalau habis sesar pasti sesar lagi gitu. Kita berpositif thinking aja gitu teman-teman ya. Nah dan juga kalau semoga video pertama saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk ibu-ibu semua yang sedang hamil di luar sana. Dan juga kalau kalian ada komen atau saran, bisa, atau ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen di bawah. Terus jangan lupa like, share, and subscribe.